Hai semua, perkenalkan nama saya Enia Rumilesi Momora dengan NIM 2311021 dari Program Studi Administrasi Publik Setia Satya Negara Palembang. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pendidikan di Desa Kertajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan penelitian ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan pendidikan yang masih terjadi di berbagai pelosok desa, di mana kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi anak-anak untuk memperoleh hak kependidikan secara adil dan merata. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan juga bermanfaat, atau bahkan sebagai bahan evaluasi maupun inspirasi untuk berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Oke semua, selamat menyaksikan. Desa Kertajaya adalah potret dari banyaknya desa di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masih terkurung dalam belenggu kemiskinan struktural. Di sana, pendidikan seringkali bukan menjadi hak tetapi menjadi kemewahan. Tingginya angka kemiskinan membuat banyak anak harus berhenti sekolah di jenjang SMP, bahkan sebelum menyelesaikan pendidikan dasar. Ini bukan karena mereka tidak punya mimpi, tetapi karena mereka dipaksa untuk realistis oleh keadaan, bahkan untuk ekonomi orang tua, dan dengan jauhnya jarak antar sekolah dengan rumah. Oleh karena itu, juga karena ketidaktersediaan fasilitas yang cukup memadai. Penelitian kami ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana kemiskinan mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan SMP dan SMA. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menyebabkan mereka berhenti sekolah. Dan yang terakhir, untuk menyusun rekomendasi nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat agar akses pendidikan menengah dapat ditingkatkan. Dalam penelitian ini, kami juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan orang tua, siswa, bahkan guru atau kepala desa dan juga warga setempat. Dan kami juga observasi langsung terhadap kondisi jalan, sarana transportasi, serta dokumentasi dari data resmi seperti dari BPS dan Dinas Pendidikan tahun 2022 sampai 2023. Dengan pendekatan ini, kami bisa menggambarkan realitas secara menyeluruh, baik dari segi data maupun suara langsung dari lapangan yang kami lakukan observasi. Dan berdasarkan data dan wawancara yang kami lakukan, kami menemukan beberapa permasalahan besar. Yang pertama itu kondisi ekonomi keluarga, di mana mayoritas keluarga miskin, sebelumnya, bahkan 33% dari rumah tangga di desa ini tergolong miskin atau bisa disebut kurang mampu. Dari jumlah itu, sekitar 60% menyatakan tidak sanggup membiayai pendidikan menengah anak-anak mereka. Akhirnya banyak anak-anak yang tidak melanjutkan ke SMA dan lebih memilih membantu orang tua bekerja di kebun atau sawah. Dan yang kedua, jarak atau transportasi. Di sana tidak adanya SMA di desa membuat anak-anak harus bersekolah di kecamatan yang berjarak 10-12 km. Tidak ada transportasi umum dan tidak semua keluarga memiliki kendaraan pribadi, serta kondisi jalan yang buruk terutama saat musim hujan membuat akses sekolah semakin berat. Ini juga bisa mempengaruhi semangat belajar dari kehadiran siswa. Ketiga atau terakhir, motivasi dan dukungan orang tua. Di sana sebagian besar orang tua hanya lulusan SD atau bahkan tidak tamat. Karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, makanya mereka tidak memprioritaskan sekolah untuk anak-anaknya, sehingga mereka lebih mengutamakan agar anak-anak membantu pekerjaan rumah atau membantu di ladang karena dianggap lebih menghasilkan. Seperti itu. Berdasarkan data yang kami dapatkan pada tahun 2022, ada 110 siswa yang lulus SD
dan 85 siswa yang lanjut ke SMP. Hanya 35 siswa yang lanjut ke SMA. Artinya hanya sekitar 31,8% yang berhasil meneruskan pendidikan ini. Dari data tadi kita bisa menyimpulkan bahwa angka yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa kemiskinan serta akses pendidikan adalah hambatan nyata. Di sana kami juga mewawancarai warganya langsung, dan dari wawancara yang kami dapat ada beberapa pernyataan dari orang tua yang bisa menyentuh hati, yaitu seperti pernyataan dari Ibu Lismawati tadi. Dia itu seorang petani atau mengatakan anaknya ingin sekolah, tetapi mereka tidak punya untuk ongkos motor ke kecamatan, bahkan mereka tidak punya motor sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, Julia, seorang siswa, mengaku sering mender karena hanya punya seragam dan sepatu usang. Ia semangat belajar, tetapi kondisi rumah membuatnya tidak percaya diri. Sementara itu, kepala desa dari Desa Kertajaya tersebut mengakui bahwa desa belum bisa maksimal mendukung pendidikan karena keterbatasan anggaran. Meskipun sudah ada beasiswa dari dana desa, jumlahnya masih sangat terbatas. Dan bisa kita simpulkan lagi, masalah utama dari penelitian ini adalah transportasi dan jarak, yaitu jauh dari sekolah dan tidak adanya transportasi umum membuat banyak siswa putus sekolah. Dan yang kedua, beban ekonomi, yaitu uang hanya cukup untuk makan, tidak untuk ongkos buku atau seragam. Dan yang ketiga, minimnya sosialisasi program bantuan, yaitu dimana program ini seperti PIP tidak menyentuh semua siswa miskin karena tidak valid atau sulitnya proses pengajuan. Dan yang terakhir, keterbatasan fasilitas dan kepercayaan diri, di mana banyak siswa merasa minder karena tidak memiliki perlengkapan sekolah yang cukup layak atau merasa berbeda dengan teman-temannya, di mana teman-temannya ini memiliki ekonomi yang cukup berada, seperti itu. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari video saya ini adalah dari seluruh temuan ini bisa disimpulkan bahwa kemiskinan mempengaruhi pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Ini bukan hanya soal uang saja, tetapi juga soal akses, dukungan sosial, motivasi, dan sistem yang belum menyentuh semua kalangan secara adil. Jika ini tidak segera ditangani, maka pendidikan akan semakin jauh dari jangkauan anak-anak yang ada di desa, dan rantai kemiskinan akan terus berlanjut. Sebagai penutup dari penjelasan saya ini, kami juga memberikan beberapa rekomendasi, yaitu pertama, pemerintah desa perlu mengalokasikan subsidi transportasi khusus untuk siswa yang sekolah di luar daerah atau desa. Dan yang kedua, dana desa dapat digunakan untuk bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa lokal. Dan yang ketiga, sosialisasi bantuan pendidikan seperti PIP harus ditingkatkan agar siswa miskin bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pendidikan bagi orang tua sangat penting agar mereka sadar bahwa sekolah bukan beban, tetapi investasi masa depan. Dan yang terakhir, sekolah dan desa bisa bekerja sama untuk membuat program alternatif seperti kelas sore, asrama, atau ruang belajar bersama di desa. Demikian penjelasan dari video saya ini mengenai hasil penelitian ini. Semoga bisa menjadi masukan yang berguna dan membuat pandangan kita semua bahwa masih banyak anak-anak di desa yang butuh dukungan untuk bisa. Setiap anak berhak bermimpi, tetapi mimpi itu akan sia-sia jika kita tidak bisa membantu untuk mewujudkannya. Mari bersama-sama kita jadikan pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan, bukan tembok yang memisahkan anak-anak desa dari cita-citanya. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang hasil penelitian kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.